Halo, perkenalkan, saya bernama Susta Yunarni, NIM 2530326. Saya saat ini sedang kuliah kembali di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas Patria Arta. Saat ini saya sedang membuat video pembelajaran tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Mata kuliah ketiga diampu oleh dosen saya, Ibu Sri Nur Indasari, Eskep, MKes. Sedangkan profesi saya adalah seorang bidan desa. Dalam tugas sehari-hari, saya menghadapi berbagai risiko kerja. Karena itu, penerapan K3 sangat penting. Bukan hanya untuk keselamatan saya, tetapi juga untuk ibu dan bayi yang saya layani. Mari kita pelajari bagaimana K3 diterapkan dalam pekerjaan seorang bidan desa. Di banyak desa di Indonesia, bidan desa memegang peran penting dalam menjaga kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Mereka tidak hanya bekerja di fasilitas kesehatan, tetapi juga melakukan kunjungan rumah, menghadiri panggilan darurat kapan saja, dan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Seorang bidan desa menghadapi risiko kerja yang beragam. Risiko biologis muncul ketika berhadapan dengan darah atau cairan tubuh pasien. Ini dapat terjadi saat pemeriksaan ibu hamil, perawatan nifas, atau saat menangani bayi baru lahir. Yang saya hadapi setiap hari adalah risiko fisik saat di perjalanan. Saya seringkali harus melewati jalan yang rusak, licin, atau bahkan menyeberangi sungai, apalagi saat musim hujan. Untuk mengurangi risiko ini, saya selalu memakai sepatu yang aman dan tidak licin. Jika menggunakan motor, helm adalah wajib. Saya juga selalu membawa jas hujan dan senter, karena panggilan bisa datang kapan saja, bahkan di tengah malam. Menginformasikan keluarga atau rekan di puskesmas tentang tujuan saya juga merupakan bagian dari prosedur keselamatan. Ada juga resiko ergonomi ketika bekerja dalam posisi tubuh yang kurang nyaman. Ditambah risiko psikososial berupa tekanan kerja yang tinggi, jadwal yang tidak menentu, serta rasa tanggung jawab besar terhadap keselamatan ibu dan bayi. Penggunaan alat pelindung diri atau APD menjadi langkah K3 yang sangat penting. APD seperti sarung tangan medis, masker, apron sederhana, dan pelindung mata perlu disesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan. Alat pelindung diri atau APD tidak hanya berfungsi untuk melindungi bidan dari kemungkinan penularan berbagai penyakit, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada pasien bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara higienis, profesional, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan APD, bidan dapat mencegah risiko kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau mikroorganisme yang berpotensi menimbulkan infeksi. Selain itu, penggunaan APD mencerminkan komitmen bidan dalam menjaga keselamatan diri dan pasien, terutama di lingkungan desa yang seringkali memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan. Penggunaan APD juga membantu bidan menjaga kualitas pelayanan, karena setiap kontak dengan pasien dilakukan dengan perlindungan yang tepat, mulai dari sarung tangan, masker, hingga apron. Semuanya berfungsi mengurangi risiko kontaminasi silang. Dengan APD yang lengkap, bidan dapat bekerja lebih percaya diri dan memastikan setiap tindakan kesehatan berlangsung aman bagi diri sendiri maupun pasien. Selain alat pelindung diri, pencegahan infeksi merupakan dasar dari pelayanan kebidanan yang aman. Bidan perlu mencuci tangan mengikuti langkah sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya.
Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Meja pemeriksaan harus dibersihkan dan disterilkan. Alat-alat kesehatan harus dikelola dengan benar. Baik alat sekali pakai maupun alat yang perlu disterilkan sebelum digunakan kembali. Limbah medis seperti kapas bekas, alat tajam, atau bahan terkontaminasi harus dibuang ke tempat sampah medis berwarna kuning atau safety box. Dengan penerapan prosedur ini, risiko penularan infeksi dapat ditekan, sehingga baik ibu maupun tenaga kesehatan tetap aman. Penerapan K3 bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan bagi bidan desa dalam menjalankan tugasnya. Dengan menjaga keselamatan diri, bidan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada ibu, bayi, dan masyarakat desa. Mari kita bersama-sama membudayakan K3 dalam setiap pelayanan kesehatan. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Karena pelayanan kesehatan yang terbaik dimulai dari tenaga kesehatan yang sehat dan selamat. Mari kita dukung para bidan desa dengan mengutamakan keselamatan bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar pentingnya K3. Sampai jumpa!